Provinsi Shandong di Tiongkok Timur telah secara aktif mengeksplorasi integrasi budaya tradisional Tiongkok ke dalam revitalisasi pedesaan selama dekade terakhir. Upaya ini membantu meningkatkan kekayaan penduduk pedesaan melalui industri budaya yang khas. Sebagai kampung halaman filsuf Tiongkok kuno, Confucius dan Mencius, Shandong memiliki sumber daya budaya tradisional yang luas dan mendalam. Selama beberapa tahun terakhir, China telah berusaha untuk memperdayakan revitalisasi pedesaan dengan pengembangan industri budaya khusus dengan kerajinan tangan menjadi bagian dari strateginya. Saat ini, industri kerajinan tradisional seperti bordir, anyaman jerami, dan patung tanah liat mewujudkan unsur-unsur budaya tradisional Tiongkok dan kehidupan sehari-hari modern. Dengan dukungan dan inovasi yang tepat, keterampilan kerajinan tangan dapat membawa keuntungan ekonomi yang besar. Nizhezhuang, sebuah desa di kota Praja Zhejiang, kota Gaomi, adalah tempat lahir patung tanah liat, suatu bentuk warisan budaya nasional. Di desa ini banyak praktisi patung tanah liat Nizhezhuang generasi kedua-tiga, dan harimau tanah liatnya yang dikenal sebagai harimau lumpur ini sangat laris di pasaran. Salah seorang praktisi patung di desa ini dengan bantuan keluarganya telah berhasil menjual lebih dari 50.000 patung tanah liat di paruh pertama tahun 2022. Namun hal yang berbeda di beberapa tahun yang lalu ketika mereka hanya bisa menjual 1 atau 2.000 selama setahun. Pada saat itu, patung tanah liat membutuhkan kerja keras tetapi menghasilkan keuntungan yang rendah, sehingga banyak orang di industri ini memilih untuk berhenti. Untuk menghidupkan kembali industri ini dan membantu penduduk setempat mendapatkan uang yang lebih baik dari kerajinan mereka, pemerintah setempat bekerja sama untuk meningkatkan logistik, teknologi, manajemen, promosi, dan penjualan. Saat ini lebih dari 5.000 orang di kota Praja Zhejiang terlibat dalam penelitian, desain, dan produksi terkait warisan budaya, menghasilkan lebih dari 400.000 harimau lumpur per tahun, dan total pendapatan penjualan tahunan melebihi 10 juta yuan atau 1,48 juta dolar Amerika Serikat. Sebagian besar penduduk lanjut usia China tinggal di pedesaan yang luas, dan merawat kelompok lansia dengan baik telah menjadi perhatian sosial yang utama dalam proses revitalisasi pedesaan. Hal ini dikarenakan budaya tradisional Tionghoa memainkan peran khusus dalam mendukung perawatan lansia. Di Xiaozhengzi, penduduk lanjut usia menantikan hari Sabtu untuk mengikuti kelas Konfusianisme. Hampir sepanjang tahun banyak penduduk lokal muda dan setengah baya bekerja di kota-kota yang jauh dari rumah. Jadi sebagian besar dari mereka yang tinggal di Xiaozhengzi adalah orang tua. Sejak program kelas Konfusianisme pedesaan diluncurkan pada tahun 2013, lebih dari 3.700 ruang kuliah Konfusianisme pedesaan telah dibangun di kota Jining. Banyak relawan dari semua lapisan masyarakat telah dipilih sebagai staf pengajar. Mempromosikan aspek budaya tradisional Tiongkok seperti harmoni dan bakti dapat membantu menumbuhkan kesopanan sosial di daerah pedesaan dan membuat revitalisasi pedesaan menjadi lebih kuat. Dengan kondisi kehidupan yang meningkat secara signifikan, ada peningkatan permintaan akan kehidupan budaya di antara penduduk pedesaan. Dari perpustakaan pedesaan hingga pertunjukan, layanan budaya publik telah meningkat pesat di daerah pedesaan secara nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah meningkatkan pembangunan infrastruktur budaya di pedesaan. Program ini adalah upaya negara dalam menghargai peran penting budaya dan seni rakyat, sekaligus mempromosikan revitalisasi pedesaan. Hal ini terbukti dengan menyelenggarakan lebih banyak program budaya untuk kepentingan publik. Untuk membantu penduduk pedesaan menikmati karya budaya yang luar biasa, otoritas lokal di Shandong telah mempertunjukkan drama di pedesaan sebagai bagian dari berbagai program percontohan. Pertunjukan 2,5 jam itu disiarkan langsung melalui Douyin, yaitu salah satu aplikasi TikTok versi China. Salah satu kebijakan baru di daerah ini adalah membantu penduduk setempat yang berusia 65 tahun ke atas dapat menikmati layanan TV kabel secara gratis. Pihak berwenang setempat merekam pertunjukan dan mereka dapat menontonnya di saluran TV kabel lokal. Demikianlah ulasan kami tentang pemerintah China menjadikan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu program penting dalam mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.